Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah pemasaran internasional. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan dulu ya. Halo, nama saya Lina, NPM saya 1741221. Nama saya Widya Fadila, NPM 1741129. Nama saya Sarina, NPM 1741106. Nama saya Susanti, NPM 1741314. Nama saya Muhammad Aji, NPM 1791145. Nama saya Fadianto, saya dari manajemen 1741219. Nama saya Mirwan, NPM saya 1741146. Nama saya Kelvin, NPM saya 1741122. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai global marketing dan internet. Nah, bagaimana mempersiapkan bisnis masuk ke pasar global dan peran internet di era teknologi dan digital ini. Di sini saya akan jelaskan satu-satu yang akan dibahas, yang sudah pernah di-submit sebelumnya kepada Pak Reza. Nah, yang pertama itu mengenai bagaimana memasuki bisnis bertaraf internasional, bertaraf global pastinya yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika saya sebagai pemilik bisnis sedang merencanakan bisnis untuk memasuki pasar global, bagaimana cara kita menyikapi kerugian yang dapat mengancam bisnisnya kita. Nah, bahasanya itu akan saya bahas di sini, yaitu bagaimanapun suatu bisnis pasti mempunyai untung dan ruginya ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Yaitu pertama kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki pasar global tersebut. Nah, di era zaman sekarang yang sudah mempunyai banyak pesaing-pesaing seperti itu, kita itu jangan cuma bisa nyaman di satu zona nyaman aja. Paling tidak, kalau misalnya kita punya bisnis pertama, kita harus merencanakan bisnis kedua. Jadi kita ada beberapa bisnis yang bisa kita menjadikan sebagai pemasukan seperti itu. Jadi kalau misalnya satu bisnis itu mati, bisnis yang lain masih bisa untuk mengcover kerugian yang ada, seperti itu kira-kira. Nah, jadi makanya untuk memasuki pasar global yang penuh persaingan ini, kita tuh jangan cuma hanya bisa nyaman di satu tempat aja. Jadi harus mempunyai beberapa bisnis yang lain gitu ya. Nah, keuntungannya cara mencegahnya itu, cara mencegah supaya jangan terjadi kerugian yang lebih besar. Caranya itu yaitu kita harus mempunyai manajemen dengan keuangan yang benar seperti itu. Bagaimana cara memanage keuangan yang benar? Ya kita harus mempunyai satu satu pengetahuan accounting yang bagus seperti itu ya. Karena tanpa adanya perencanaan keuangan, hal tersebut tidak akan bisa lancar untuk dalam suatu bisnis gitu. Terus menyiapkan anggaran yang tidak terduga, hal-hal yang tidak terduga itu kan banyak ya, seperti misalnya kecelakaan atau misalnya bencana atau apa. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah mempunyai anggaran yang ada gitu. Nah, yang ketiga itu adalah kalkulasi harga jual sedetail mungkin. Kita harus mempunyai harga-harga yang sudah ada di pasar untuk kita menjadikan patokan seperti itu. Jadi tidak sembarangan memasarkan barang kita gitu. Terus mempunyai manajemen usaha yang benar, itu contohnya ya sebelum terjun ke dunia tersebut kita harus mempunyai manajemen usaha yang benar ya. Contohnya bagaimana cara memanage keuangan, karyawan, keuntungan, bahan baku dan segala macam berkaitan dengan bisnis kita gitu. Jadi tidak sembarangan menjalankan suatu usaha tersebut sehingga tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugiannya gitu. Paling tidak kita sudah mempunyai gambaran untuk hal tersebut. Nah, yang kedua itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk perusahaan kita, walaupun perusahaan kita itu sudah maju di zaman sekarang itu, yaitu ya keuntungannya di zaman sekarang ini memakai teknologi sudah pasti sangat beruntung ya. Nah, bagaimanapun kemajuan teknologi itu sangat bermanfaat bagi perusahaan kita ya, karena zaman sekarang ini teknologi itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, manfaat yang bisa kita dapat melalui munculnya teknologi ini adalah munculnya peluang bisnis baru. Nah, kalau misalnya kita pakai internet atau teknologi, kita akan mendapatkan satu bisnis yang baru di dalam tersebut. Keuntungan lainnya itu mengurangi biaya produksi dan operasional. Itu udah jelas ya. Jadi kita itu tidak perlu seperti yang sekarang di online ya kan, kita tidak perlu sewa tempat, tidak perlu untuk biaya karyawan, air listrik seperti itu ya. Terus komunikasi yang simple dan cepat. Nah, dengan memakai WhatsApp saja yang seperti zaman sekarang ini, itu udah suatu komunikasi yang sangat cepat untuk zaman sekarang ini. Belum lagi dengan sosmed yang lain seperti itu ya. Jadi zaman sekarang ini jual menjual itu sudah sangat simple seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan teknologi ini kita bisa mengembangkan bisnis kita dari dalam sampai ke luar negeri.
juga berjumpa dengan orang-orang dari seluruh tempat seperti mancanegara seperti itu ya. Tidak perlu jauh-jauh harus terbang ke daerah tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan untuk pertanyaan ketiga dalam topik global marketing dan internet. Untuk pertanyaan ketiga yaitu, menurut Anda, apakah modal itu sebagai faktor penting dalam mendukung bisnis Anda untuk memasuki pasar global? Dan bagaimana alternatif yang dapat dilakukan bagi bisnis yang memiliki modal kecil namun mampu bersaing dalam bisnis bertaraf global? Nah, menurut saya dalam dunia bisnis, untuk memperluas bisnis secara geografis itu adalah hal yang mahal ya, urusan yang mahal. Kenapa? Karena kita harus menyewa kantor yang baru, membangun sumber daya manusia, membentuk kampanye sebagai promosi untuk produk yang kita jual, karena untuk membangun kesadaran merek konsumen terhadap produk yang kita jual. Jadi hal-hal tersebut sebagai modal yang penting dan harus kita perkirakan untuk mengetahui berapa modal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki atau terjun dalam dunia bisnis atau melakukan ekspansi secara global. Nah, apa-apa aja biayanya ya pastinya banyak ya, dan hal-hal itu harus disesuaikan dengan sifat bisnisnya juga, kemudian hukum lingkungannya, kemudian peraturan, budaya negara, serta target konsumen yang akan kita bidik dalam produk yang kita jual. Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi kita saat ingin memasuki suatu bisnis itu, kita perlu melakukan pengecekan dalam laporan keuangan seperti neraca, arus kas. Nah, hal-hal tersebut menjadi dasar apakah kita mampu untuk memasuki dunia bisnis dengan modal yang kita punya, atau misalnya apakah kita perlu menambah modal atas kekurangan modal yang kita punya. Jadi melalui laporan keuangan tersebut, hal-hal tersebut perlu diperkirakan untuk mengetahui dan mematangkan suatu persiapan terhadap bisnis yang akan dijalani. Nah, dari hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya itu menjadikan modal itu sebagai faktor penting, karena untuk memulai bisnis aja perlu modal. Bahkan saat kita sudah menjalankan suatu bisnis akan muncul modal-modal tambahan yang sebelumnya tidak kita perkirakan. Nah, jadi itu harus perlu perencanaan yang matang ya. Nah, oleh karena itu modal itu dikatakan sebagai hal yang penting. Dan untuk bisnis-bisnis yang kecil juga alternatifnya yaitu bisa memanfaatkan suatu hal-hal yang lain untuk dijadikan modal. Tidak harus menggunakan modal yang mahal dan modal yang banyak untuk memulai suatu bisnis, cuman kita bisa menggunakan hal-hal yang kecil yang dapat dijadikan modal untuk setidaknya untuk memasuki dunia bisnis tersebut gitu, untuk mendapatkan modal yang awal nanti kemudian akan menjadikan modal untuk dunia bisnis selanjutnya. Lalu apa aja sih manfaat dari modal dalam pendirian awal suatu bisnis? Yang pertama itu kita untuk mendirikan tempat usaha. Jadi diusahakan semaksimal mungkin dalam menjalankan bisnis itu kita mempunyai tempat usaha sendiri, tempat berpijak untuk menjalankan usaha kita. Jadi kita tidak perlu untuk pindah sana sini untuk mencari tempat yang baru dan gonta-ganti lagi. Nah, apalagi menumpang dengan tempat orang lain yang akan menimbulkan modal baru ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya kita mempunyai bisnis kan pasti kita minimal akan butuh bantuan dari orang lain. Nah, orang lain yang dapat kita sebut sebagai karyawan. Nah, karyawan tersebut pasti akan menimbulkan modal baru yaitu gaji. Jadi kita harus persiapkan gaji terkait sumber daya manusia tersebut. Kemudian untuk bahan produksi. Nah, sebelum produk tersebut menjadi barang jadi yang akan kita jual kepada konsumen, pasti akan butuh bahan-bahan baku yang akan kita olah serta fasilitas-fasilitas yang menjadikan bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Nah, kemudian manfaat yang lainnya yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Jadi di saat menjalankan bisnis itu biasanya akan ada resiko atau misalnya hal-hal yang tidak kita duga malah terjadi di saat itu dan akan menimbulkan pengeluaran yang lumayan besar gitu. Jadi kita harus menyiapkan modal tersendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tersebut. Nah, dari paparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, hal-hal tersebut sebagai penjelasan mengapa modal tersebut dikatakan penting dan harus dipersiapkan saat memulai bisnis, serta dalam menjalankan suatu bisnis itu kita juga memiliki modal yang akan dioperasikan atau akan digunakan untuk bisnis kedepannya.
Nah, untuk soal nomor 4 yaitu pasar asing dapat sepenuhnya berbeda dari pasar di negara asal dari bisnis yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan budaya serta perilaku pasar atau konsumen, kebijakan maupun bahasa agar bisnis akan tetap terus berkembang. Nah, untuk pembahasan nomor 4, menurut saya dari segala pertemuan, interaksi, komunikasi antar orang dengan budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda itu sudah sangat sering terjadi di era ini. Seperti yang kita temukan saat kita berlibur atau bekerja di luar negeri atau bekerja sama dengan mitra asing. Jadi perbedaan tersebut sangat sering ditemukan. Bahkan transaksi bisnis atau kerjasama yang dilakukan itu sering terjadi hanya karena kegagalan berkomunikasi, baik dengan budaya komunikasi yang berbeda atau misalnya bahasa atau budaya bisnis dari negara satu dengan negara lainnya itu berbeda itu sering terjadi dan menjadi kegagalan dalam suatu bisnis. Seharusnya perbedaan tersebut bukan menjadi faktor untuk kita memilih bekerja sama dengan orang yang sebudaya dengan kita, bukan gitu. Bahkan setiap orang, setiap bangsa itu memiliki perbedaan dan itu menjadi keunikan tersendiri, dan kita sebagai perusahaan yang ingin ekspansi dengan segala budaya yang berbeda, peraturan yang berbeda, seharusnya kita menyesuaikan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai hal-hal yang kita pelajari untuk peluang, untuk menjadikan peluang bagi kita untuk mengenal bagaimana sih konsumen yang dapat kita bidik untuk di negara mereka, atau misalnya bagaimana budaya bisnis mereka yang harus kita ambil secara positifnya, seperti itu, sehingga perusahaan kita dapat berekspansi dengan mudah dengan menyesuaikan apa yang diinginkan konsumen di negara-negara mereka. Dengan segala perbedaan tersebut kita bisa menyesuaikan tanpa melupakan budaya yang kita punya juga. Nah, karena seperti yang kita tahu, setiap orang itu pasti akan ada perbedaan. Kemudian setiap perusahaan dengan bisnis yang mereka jalankan pasti ada peraturan masing-masing, kemudian budaya atau perilaku organisasi masing-masing. Jadi jangan menjadikan hal tersebut sebagai faktor terjadinya kegagalan. Seharusnya itu menjadi keunikan yang kita jadikan sebagai peluang untuk kita kerjasama, untuk mengenal bagaimana budaya kerja di perusahaan kita dan bagaimana budaya kerja di perusahaan lain, untuk sama-sama disatukan agar menjadi perusahaan atau bisnis yang dapat saling bekerja sama. Nah, selain kita harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, bahasa, perilaku orang-orang atau mitra bisnis kita, kita juga harus mempelajari apa sih yang bisa menyamakan konsep kita dengan konsep mereka sambil menjadi satu pemikiran. Jadi bisnis yang kita jalankan walaupun misalnya di negara mereka akan tetap menarik minat mereka-mereka yang menjadi konsumen kita walaupun berbeda negara, berbeda bahasa dan budaya dan faktor-faktor lainnya. Kita harus mempelajari apa yang menjadi atau membuat mereka masih menarik atau masih bisa tertarik dengan produk yang kita tawarkan atau bisnis yang kita jalankan. Nah gitu, jadi kita harus menyesuaikan. Selain menyesuaikan, kita juga harus mempelajari hal-hal tersebut untuk dijadikan sebagai strategi untuk menarik minat mereka. Walaupun tetap akan ada perbedaan yang terjadi, namun tidak menjadi masalah atau faktor yang membuat ketertarikan itu hilang. Untuk soal nomor 5, yaitu jika usaha Anda sudah laris di pasar global, tentunya akan banyak pesaing-pesaing baru yang akan menyaingi usaha Anda. Bagaimana cara Anda untuk tetap mengembangkan dan menjangkau pasar lebih luas agar menghasilkan keuntungan yang terus meningkat? Nah, untuk pembahasan nomor 5, yaitu ketika perusahaan sudah mulai menanjak atau sudah memperoleh nama dan akan mencapai keberhasilan, pastinya muncul para pesaing yang akan menyaingi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang akan bersaing tersebut harus memiliki strategi agar perusahaan yang dijalankan tetap eksis, tetap bertahan dalam menjalankan bisnisnya, seperti pembaruan produk, penambahan fitur-fitur terhadap produk yang lama agar produk yang lama tidak tertinggal dengan produk-produk baru serta produk-produk yang timbul dari persaingan dari perusahaan lain. Nah, jadi hal-hal tersebut akan memancing minat konsumen untuk tetap bertahan atau akan mencoba produk yang kita jual. Nah, misalnya untuk perusahaan kuliner. Nah,
Pasti dalam perusahaan kuliner itu sudah banyak pesaing yang sudah menyamakan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan atau akan lebih unggul lagi dibanding perusahaan lain. Nah, maka perusahaan kita harus membuat inovasi-inovasi baru seperti menambah varian dari makanan, model makanan, rasa makanan, atau menciptakan produk-produk baru sehingga kita tidak akan terlena dengan produk-produk lama dan akan menciptakan produk-produk baru yang akan terus bersaing dengan para pesaing-pesaing lainnya. Jadi perlunya inovasi, strategi, perencanaan yang matang dalam menghadapi persaingan dalam suatu bisnis. Ekspor dan impor manajemen. Pertanyaan pertama, adakah masalah atau dampak yang tertimpa pada eksportir terhadap ekspor pada masa pandemi ini? Salah satu masalah yang ada pada eksportir adalah pertama, larangannya pengiriman, kedua, kehambatannya pengiriman, sehingga ada terjadinya pembatalan barang setelah udah perjalanan pengiriman. Nah, masalah ini termasuk salah satu bencana global. Kemudian banyak negara atau perusahaan yang menarik dirinya sementara ini untuk pemulihan atau perbaikan ekonomi terhadap negara masing-masing. Apa pengaruhnya turun eksim bagi sebuah negara jika Anda menjadi seorang pemimpin baik wilayah maupun negara? Apa yang sebaiknya Anda lakukan agar dampak yang diterima tidak begitu terasa bagi masyarakat supaya tidak menimbulkan keresahan? Nah, contohnya pada pandemi ini kan karena impor dan ekspor ini agak sulit, sehingga misalnya untuk masalah impor, misalnya di dalam wilayah ini tidak ada perkebunan kelapa sawit dan minyak. Nah, kemudian kita harus melakukan impor dari negara lain untuk kepada wilayah ini. Nah, jika tidak bisa melakukan impor, maka salah satu caranya agar masyarakat semua dapat kebagiannya. Jadi setiap supermarket akan meminimaliskan pembelian per orang. Contohnya, satu orang hanya bisa membeli 2 minyak goreng per 1 liter, atau tidak menggunakan minyak goreng dengan pengganti lainnya seperti minyak zaitun atau mentega atau lainnya. Nah, tetapi ada satu hambatan bagi masyarakat jika minyak zaitun atau pengganti lainnya sebagai minyak goreng ini agak mahal atau lebih tinggi dari harga minyak goreng. Maka yang dapat dilakukan pemerintah adalah Baik, pertanyaan nomor 3 pada ekspor impor, bagaimana pengaruhnya dengan perusahaan domestik, dan jelaskan berikut dengan contoh dan cara penyikapannya. Gitu. Jadi seperti masalah pada sebelumnya, masalah terjadi pada sulitnya atau langkanya suatu barang diakibatkan oleh sulitnya perusahaan domestik mengimpor suatu barang dari luar negeri. Gitu. Kita contohkan di sini adalah perusahaan penjual mobil dan atau kendaraan completely built up atau CBU. Jadi biasanya kendaraan-kendaraan mewah yang tidak masuk atau tidak diproduksi di negara sendiri, maka kendaraan tersebut yang diimpor merupakan atau disebut dengan kendaraan CBU atau completely built up. Begitu. Jadi kasusnya adalah seorang konsumen pada masa pandemi ini menginginkan atau datang ke sebuah showroom dengan menginginkan sebuah mobil. Kita contohkan di sini Ferrari dengan brand Ferrari, dan rupanya pada saat ini mobil tersebut tidak ada atau tidak ada stok di showroom perusahaan begitu. Tetapi bagaimanakah cara pimpinan perusahaan atau manajer di perusahaan tersebut menghandle masalah berikut begitu agar perusahaan tetap mendapatkan pembelian tersebut dan tidak melewatkan kesempatan untuk penjualan mobil ini begitu. Nah, di sini keberadaan rupanya kendaraan yang tadi mau dibeli di mobil Ferrari ini memang beberapa negara kan masih bisa mengimpor ya. Tetapi di sini
mobil tersebut hanya ada di Italia, Inggris, dan Amerika Serikat gitu. Sedangkan negara-negara tersebut sedang membatasi kegiatan ekspor impornya, di mana barang mewah tersebut itu kan barang mewah ya. Barang mewah tersebut, mobil Ferrari tersebut tidak termasuk dalam pengecualian untuk ekspor impor. Nah, bagaimana manajer tetap untuk tetap bisa mempertahankan penjualan ini? Itu jadi salah satunya adalah memohon klien tersebut untuk menunggu sampai pada saatnya negara tersebut bisa melakukan ekspor atau kita bisa melakukan impor dari Italia, Inggris ataupun Amerika Serikat tersebut. Begitu. Yang kedua adalah jika klien tersebut tidak mau menunggu, kita juga bisa menawarkan sebuah program di mana dengan klien tersebut menunggu, kita kasih benefit yang lain. Itu misalnya pemotongan harga, entah itu pada DP ataupun pada angsuran jika kredit, ataupun jika cash mungkin ada diskon berapa persen, ataupun untuk after sale service-nya mungkin kita bisa berikan servis gratis tambahan selama beberapa kali gitu, sebanyak berapa kali, sebagai komplimen dari menunggunya klien ini gitu. Terus jika tidak juga berhasil, maka manajer atau owner atau siapapun pemimpin di dalam perusahaan itu harus melakukan ya seperti yang kita tahu, bujuk rayu untuk merubah pikiran si klien agar dapat membeli barang yang tersedia stoknya, agar klien tersebut tidak lama menunggu begitu. Jadi tergantung nih, bisa kita bujuk rayu atau tidak. Jika kita tidak bisa bujuk, maka kita berikan komplimen tadi, itu berbentuk entah itu potongan harga, potongan angsuran kredit ataupun DP, ataupun potongan atau gratis servis beberapa kali setelah pembelian begitu. Itu saja untuk nomor 3. Kita lanjut pada soal nomor 4, ekspor impor. Jika Anda kepala daerah dari suatu wilayah yang terdampak pandemi, bagaimana Anda menyikapi banyaknya SDM yang dirumahkan atau di PHK atau dilakukan pemutusan hubungan kerja dari pihak perusahaan kepada pihak STM. Nah, di sini contohnya di Kota Batam, di mana sangat banyak atau sangat luas perusahaan manufaktur di Batam begitu. Jadi mungkin beberapa mayoritas pekerja adalah pekerja dari perusahaan manufaktur itu. Nah, kenapa jika kita bertanya mengapa adanya pemutusan hubungan kerja, tentunya jawabannya adalah berkurangnya lahan ekonomi bagi perusahaan manufaktur, dan maka dari itu untuk mempertahankan atau untuk bisa survive, perusahaan manufaktur tersebut mengurangi SDM-nya begitu. Maka dari itu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, sebagai kepala daerah, bagaimana kepala daerah menyikapi hal ini, di mana pastinya terjadi keresahan dari SDM itu sendiri, karena kita tahu semakin banyak dari PHK, kemungkinan untuk ekonomi dari daerah juga akan menurun begitu jika terlalu banyak pengangguran begitu. Nah, bagaimana dari kepala daerah untuk menyikapi hal ini, yaitu untuk secara langsung atau bantuan secara langsung itu bisa diberikan melalui bantuan sosial berbentuk sembako ataupun uang tunai. Lalu juga bisa diberikan relaksasi pada biaya pembayaran air ataupun listrik begitu, seperti halnya yang terjadi di Indonesia saat ini. Lalu bisa juga di mana pemerintah membuat program pelatihan untuk mengisi kegiatan dari para SDM yang ter-PHK ini. Nah, mengapa dibuatkan pelatihan? Agar dikala SDM tersebut tidak bekerja, mereka tetap bisa melakukan suatu kegiatan agar tidak
membuat keresahan atau tidak melanjutkan keresahan yang mereka alami dan tidak merasa diterlantarkan oleh pemerintah begitu. Jadi untuk kondisi psikis juga kita bisa jaga dari para SDM yang ter-PHK tersebut begitu. Lalu sembari melakukan pelatihan tersebut, pemerintah juga bisa menggalakkan lagi atau memulihkan lagi ekonomi melalui beberapa program agar jika ekonomi kembali pulih, SDM ini juga akan mendapatkan lapangan kerja kembali begitu. Itu untuk nomor 4. Pada kali ini saya akan membahas topik mengenai marketing strategy for emerging markets, yaitu dengan berkasus dengan negara emerging sebagai lahan investasi. Jadi pertama, negara emerging market adalah negara dengan ekonomi rendah menuju ke level menengah pendapatan per kapita. Dengan negara tersebut 80% dari populasi global dan mewakili sekitar 20% dari ekonomi dunia. Oke, jadi saya terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Anda apakah strategi pemasaran di negara emerging itu penting dan bagaimana cara kerjanya? Jadi menurut saya strategi pemasaran sangat penting, di mana tempatnya karena strategi pemasaran yang telah dibuat nantinya akan membimbing perusahaan untuk melakukan operasional. Layaknya sebuah kereta yang memiliki satu jalur tapi dengan banyak stasiun, perberhentian yang mengibaratkan perusahaan sebagai member baru di suatu negara harus menggapai tujuannya dengan perlahan, sesuai akan misi dari visi perusahaan yang telah ditentukan ketika ingin melakukan ekspansi. Jadi strategi pemasaran tentunya harus dibentuk ketika perusahaan berada pada masa perencanaan ekspansi, di mana setelah mempelajari dan mengamati calon negara yang akan dituju, perusahaan harus merangkai strategi pemasaran yang akan digunakan sebagai modul atau bekal nantinya saat ekspansi. Dan yang pertanyaan kedua, jika Anda merupakan seseorang kepercayaan orang yang berkepentingan di suatu perusahaan yang baru akan go internasional, bagaimana Anda menyatakan dan meyakinkan orang tersebut untuk berinvestasi di negara emerging? Jadi jawaban dari saya yaitu, jika tujuan perusahaan melakukan ekspansi ke negara emerging adalah untuk membuat basis produksi, maka jawaban untuk berinvestasi di negara emerging sangatlah tepat, karena biaya sumber daya manusia dan izin yang biasanya mudah didapat serta pajak tidak terlalu mahal. Ketiga hal ini sangat dapat memudahkan serta memberikan hal baik terhadap perusahaan. Tetapi dengan syaratnya perusahaan harus mempelajari serta mengamati negara tujuan, di mana kualitas dan budaya sumber daya manusia termasuk dalam salah satu hal penting yang harus diamati, karena berhubungan dengan kelangsungan hidup perusahaan di negara tersebut. Namun jika negara emerging dijadikan basis penjualan, maka perusahaan dan mengamati budaya, gaya hidup serta ekonomi dan politik dari negara tersebut akan dapat memaksimalkan pemasaran serta penjualan yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan. Dan saya akan lanjuti pembahasan dari Kelvin, yaitu nomor 3. Menurut Anda, apa resiko yang paling Anda takutkan ketika berinvestasi di negara emerging dari resiko-resiko yang ada? Menurut saya, yang paling saya takutkan jika berinvestasi di negara emerging adalah faktor politik. Hal ini dikarenakan politik dapat mempengaruhi ekonomi dengan dampak yang teramat besar bagi suatu negara. Contohnya kerusuhan sebelum atau setelah pesta demokrasi dilakukan, tentunya ekonomi dapat langsung bergejolak pada negara tersebut. Di negara emerging, menurut saya tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan ekonomi yang ada, seperti kerusuhan, bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Politik yang berdampak terhadap ekonomi inilah yang dapat juga menjatuhkan perusahaan dalam sekejap, baik dengan nilai saham, nilai hutang, ataupun piutang. Terus nomor 4, jika Anda diberi kesempatan untuk memilih negara emerging sebagai tempat berinvestasi, negara emerging mana yang akan Anda pilih dan sebutkan alasannya? Saya akan memilih Indonesia sebagai negara untuk berinvestasi dikarenakan menimbang beberapa benefit yang
akan didapat, yaitu secara geografi Indonesia terbilang cukup bagus karena merupakan sebuah negara kepulauan di mana memiliki jalur air yang banyak. Lalu juga Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu ditanya dan diragukan lagi, baik dalam sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam yang berlimpah dimiliki oleh Indonesia. Pada sektor pariwisata juga Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan cantik. Hal tersebut yang biasanya menjadi hal utama para investor asing memilih untuk melakukan investasi di Indonesia. Jika berbicara tentang sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada cukup bagus bagi perusahaan karena sumber daya manusia di Indonesia terbilang murah, meskipun nantinya akan membutuhkan beberapa pelatihan agar dapat melancarkan proses operasional yang ada. Terus dari segi politik, Indonesia memang bukan negara terbaik, tetapi Indonesia saat ini pada pemerintahnya sedang mencoba memperbaiki diri agar terciptanya politik yang sehat, stabil, baik di dalam maupun di luar kepemerintahan. Dilihat dari budaya dan gaya hidup Indonesia terbilang sudah cukup modern sehingga dapat mudah diberikan pengertian pada masyarakatnya. Hal-hal tersebut sangat menguntungkan bagi kalian para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa didapatkan pastinya bagi para investor yang melakukan investasi di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang kaya, aman, dan stabil. Pada kali ini saya akan membahas topik saya, yaitu Global Logistic and Distribution pada kasus kinerja distribusi logistik pada pasokan barang dari pusat distribusi ke pasar global. Nah, di pembahasan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas dan saya akan jawab juga. Yang pertama itu adalah saluran distribusi teramat penting bagi perusahaan dagang. Tetapi bagaimana jika Anda merupakan manajer dari perusahaan jasa, apakah penting sebuah saluran distribusi? Oke, jawabannya itu adalah perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa atau layanan. Perusahaan jasa tidak mempunyai produk berbentuk barang, melainkan hanya jasa dan layanan. Dalam hal ini, pastikan perusahaan Anda telah melakukan ekspansi ke daerah lain jika perusahaan Anda hendak bergerak di banyak daerah. Dalam perusahaan jasa saluran distribusi yang akan dibahas ada dua, yaitu mengenai saluran distribusi informasi. Saluran distribusi informasi adalah bagaimana bagaimana kita dapat menyebarkan informasi serta melakukan edukasi terhadap produk layanan yang perusahaan punya kepada calon konsumennya. Saluran distribusi informasi dapat dilakukan dengan berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, ataupun melalui daring. Dengan membuat saluran informasi yang baik tentunya dapat meningkatkan penjualan. Semakin cepat informasi dirintis, tentunya memberikan perusahaan satu langkah lebih dekat dengan calon konsumen dibanding perusahaan lain yang lebih lambat menyampaikan informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Global Logistics and Distribution. Saya akan membaca tentang pertanyaan kedua. Jika Anda merupakan pimpinan dari sebuah perusahaan multinasional di suatu negara, apakah saluran distribusi yang Anda gunakan sama dengan yang digunakan pada negara asal perusahaan? Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Saluran distribusi yang digunakan belum tentu sama, melainkan harus dapat penyesuaian terlebih dahulu. Terdapat negara tujuan terlebih dahulu sebelum menentukan saluran distribusi. Setiap negara belum tentu preferensi mempunyai saluran distribusi yang sama. Misalnya pada negara yang tidak mempunyai akses laut dan negara yang berbentuk kepulauan tentunya memiliki saluran yang berbeda, dan negara yang tertinggal dan negara maju bisa jadi juga mempunyai saluran yang berbeda. Jadi, perusahaan harus melakukan studi dan pengamatan yang baik sebelum memilih salurannya agar terdapat penggunanya serta melancarkan dan mempercepat sampainya produk kepada calon konsumen perusahaan. Menurut Anda, bagaimana Anda menyikapi salah satu permasalahan yang bisa
terjadi pada saat ini, yaitu hambatan yang disebabkan oleh pandemi atau bencana global. Contohnya terhambatnya pengiriman atau pendistribusian barang ke luar daerah. Masalah ini pastinya akan sering terjadi, tidak hanya pada saat pandemi, bahkan ketika terjadi pengolakan iklim lokal atau terjadi bencana lokal seperti banjir, longsor, serta kecelakaan besar, tentunya dapat menghambat pendistribusian produk. Hal ini dapat ditanggulangi oleh kedepannya dengan beberapa cara seperti menyewa atau membeli sebuah gudang di tempat yang strategis agar bisa melakukan penyimpanan barang agar pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan atau jika di tempat yang jauh namun strategis, perusahaan juga bisa membuat pabrik produksi untuk mengakomodasi produksi serta mendistribusikan barang di tempat yang jauh.